Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi PPKN bab 4 yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. 1. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Persatuan bisa mewujudkan suatu negara yang damai, adil, dan tentram, serta kehidupan bernegara yang harmonis. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan dari berbagai komponen menjadi satu dan utuh. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan kesatuan sosial. Sapulidi NKRI. Apa pengikat kesatuan kita? Diikat oleh Pancasila. Tali yang kuat itu telah disepakati para pendiri Republik ini. 2. Contoh perwujudan persatuan dan kesatuan. Dalam lingkungan keluarga, 1. Menjaga kerukunan dengan anggota keluarga. 2. Mengakui keberadaan dan fungsi anggota keluarga. 3. Saling membantu dalam pekerjaan rumah. Dalam lingkungan masyarakat, 1. Tidak membeda-bedakan anggota masyarakat. 2. Membina kerukunan dengan warga sekitar rumah. 3. Bekerja sama dalam gotong royong dan menjaga keamanan lingkungan. 4. Mendahulukan kepentingan kelompok masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam lingkungan sekolah, 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Tidak mengejek atau menjelek-jelekan teman. 3. Membantu teman yang sedang kesusahan. 4. Melakukan piket atau kegiatan kerja bakti sekolah bersama-sama. 5. Saling berbagi kepada teman dan juga orang lain. 3. Terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melewati tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama, adanya perasaan senasib, karena bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan yang lama. Yang kedua, kebangkitan nasional atau berdirinya Budi Utomo, didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan upaya awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan atau Pancasila. Peristiwa bersejarah tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita harus menanam beberapa prinsip dalam pikiran kita. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini berarti mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat. Kita harus bersatu sesuai makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Contohnya, ada 6 agama resmi di Indonesia, tapi kita tetap bersatu sebagai Indonesia. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme sendiri memiliki dua pengertian. Yang pertama secara sempit, yaitu paham cinta tanah air dengan memandang rendah bangsa lain atau disebut juga dengan chauvinisme. Yang kedua secara luas, yaitu paham cinta tanah air dengan memandang sejajar bangsa lain. Prinsip nasionalisme Indonesia dapat dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui kesiapsiagaan untuk membela bangsa dan negara, dan yang kedua dengan mencintai bangsa dan negara. Bentuk nasionalisme tidak diaplikasikan dengan merasa lebih unggul dan merendahkan bangsa lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada bangsa lain karena bertentangan dengan Pancasila sila ke-1 dan kedua. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia di Indonesia memiliki kebebasan dan tanggung jawab sesuai dengan apapun yang dilakukan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang semena-mena, melainkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan cara sikap tentang diri sendiri dan lingkungan yang masih menjadi satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Manusia Indonesia juga selalu memiliki satu tekad untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional dan bersatu untuk mencapai cita-cita tersebut.
5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Mengapa dikatakan sebuah potensi? Karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi besar dan memiliki kekayaan alam maupun budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing. Namun, kebinekaan juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang A. Suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Yang B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi yang kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak atau ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. 3. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. 4. Fanatisme yang berlebihan,
yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah satu terhadap keyakinan yang lain. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu konflik ideologi, yaitu perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya, peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Yang kedua ada konflik politik. Konflik politik yaitu pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu ada konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Yang kedua ada konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga ada konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, antara lain yang pertama gejala menguatnya entrosentrisme kelompok. Entrosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok. Anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng motor, kelompok remaja tertentu, organisasi masyarakat, dan sebagainya. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan, namun tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain yang menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk datang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Upaya mengatasi konflik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya konflik sebelum terjadi. Contohnya mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua ada secara represif, adalah upaya mengatasi konflik pada saat terjadi masalah. Contohnya seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Yang ketiga ada secara kuratif, yaitu upaya mengatasi konflik setelah terjadinya konflik. Contohnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.